Kalau kita hadirkan Yesus dalam hidup kita dan jadikan dia menjadi sumber jawaban bukan yang lainnya, maka saya percaya mujizat kesembuhan dan jalan-jalan keluar selalu ada beserta dengan kita. Dalam program Yesus Jawaban, saya mulai dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-22. Dalam program Hidupi Firman selalu setiap pagi jam 6, saya mulai dari kitab Kejadian kita semua, dan saya baca kitab Wahyu pasal 22 ayat 7, ayat 12 sampai 13. Alkitab berkata demikian, sesungguhnya aku datang segera. Alkitab berkata bahwa kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Karena apa yang bisa diukur dari kedatangan Tuhan? Alkitab hanya memberitahu kita bahwa keadaan akhir zaman ini, di mana kondisi situasi akan kita lihat terjadi seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Dan kasih kebanyakan orang makin tawar, situasi makin genting di mana-mana, persoalan dan apapun itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kemudian ketika segala sesuatu yang terjadi dengan begitu ganasnya dan keadaan makin memburuk dan sebagainya, ini permulaan, ini merupakan tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Alkitab juga berkata bahwa Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai masa pemulihan segala sesuatu. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini sedang terjadi pemulihan di mana mengalami bagaimana lawatan Allah yang hebat dalam hidup mereka. Dan oleh firman Allah, sungguh tidak lama lagi dia segera datang bagi orang-orang yang menaruh harap dan sandar kepadanya. Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat 7 bilang begini, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah, haleluya, orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab ini. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau Tuhan datang, dia bawa upah bagi kita. Kalau Tuhan datang, dia bawa bekal, ya, dia bawa sesuatu yang terbaik bagi kita, yang Alkitab bilang bahwa itu upah. Untuk apa? Membalaskannya bagi setiap orang menurut perbuatannya. Kalau demikian, maka dalam hidup kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus hidupi firman, kita harus lakukan kehendak Allah. Sebab ketika Tuhan datang kembali, maka dia bawa upah bagi kita dan membalaskannya kepada kita menurut perbuatan kita. Haleluya. Alkitab berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sungguhnya Allah kita Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan akan terus ada sampai segala sesuatu akan berakhir. Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap dan segalanya akan lenyap, tetapi Yesus Kristus Tuhan tetap sama dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia yang adalah Alfa dan Omega, dia yang tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan selamanya, akan siap menolong kehidupan kita. Dia jawaban atas hidup kita. Apa yang ingin saya sampaikan bagi kita tentang tema ini, berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Kenapa demikian? Supaya apa? Ketika dia datang kembali, dia sediakan upah yang terbaik bagi kita. Dan saya ingin bagikan hal ini bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, jemaat Tuhan, rekan sahabat dimanapun. Hal pertama, kalau kita ingin supaya ketika dia datang kembali kali kedua, kita bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan yang kekal, kita terima upah atas perbuatan yang kita lakukan. Maka yang pertama, kita tidak boleh acuh tak acuh dengan peringatan firman. Tidak boleh acuh tak acuh. Ada banyak orang hari-hari ini begitu acuh tak acuh, dan tidak menutup kemungkinan orang Kristen banyak acuh tak acuh. Mereka pikir bahwa keadaan hidup mereka apa adanya, dan mereka berpikir bahwa mereka bisa lakukan sana sini, mereka masih bisa bertahan hidup, mereka bisa dapat segala sesuatu dengan mudahnya, sehingga untuk Tuhan dan urusannya, bagi Tuhan dan urusannya mereka anggap remeh, mereka acuh tak acuh, mereka
mereka cuek dengan urusan Tuhan. Dan dengar ini baik, kalau perkenanan Tuhan datang, maka segalanya akan menjadi kandas, akan menjadi hancur, akan menjadi lenyap. Kalau engkau pergi tinggalkan dunia ini sebelum engkau hidupi kebenaran, engkau percaya Yesus boleh, tetapi kalau engkau tidak turuti kebenaran, maka segalanya bukan menjadi baik bagi saudara. Haleluya. Itu sebabnya yang saya sampaikan bagi saudara adalah jangan pernah acuh tak acuh dengan peringatan firman. Setiap firman yang disampaikan kita harus terima dengan serius. Setiap firman yang disampaikan harus kita terima dengan iman. Setiap firman yang disampaikan harus kita terima dengan keyakinan. Setiap firman yang disampaikan harus kita terima dengan rendah hati. Jangan sedikit-sedikit kalau pendeta khotbah kita bilang begini, itu mulai templak-templak dosa saya ya, mulai singgung-singgung dosa saya ya, mulai sindir-sindir dosa saya ya. Mimbar yang kudus dipakai pendeta untuk sindir-sindir dosa saya. Pendeta macam apakah model kayak begitu? Dengar ini baik, tidak ada niatan seorang hamba Tuhan dalam dunia ini. Percaya dengan saya sudah gembala jemaat 15 tahun lamanya, dan sebelum 15 tahun mengembala saya sudah berada di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sejak tahun 96 saya ada dalam pendidikan teologi, sampai hari ini saya melayani. Rasanya mimbar tidak pernah dipakai untuk templak-templak dosa, untuk sindir-sindir orang dalam dosa. Dengar ini baik, engkau tidak perlu khawatir dan takut. Engkau hanya perlu rendah hati menerima setiap firman, menerima setiap peringatan firman dalam hidupmu. Engkau tidak boleh anggap remeh firman. Engkau tidak boleh acuh tak acuh. Engkau tidak boleh cuek dengan apa yang menjadi perkataan firman. Sebab tepat pada waktunya ketika Tuhan datang kembali, Dia bawa upah bagi kita. Dan itu adalah kebahagiaan. Karena kita bersama-sama dengan Dia di sorga kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang kedua yang saya ingin bagikan bagi kita adalah karena Tuhan segera datang, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini bicara tentang apa? Yang kedua, pribadi yang tidak menafsir kebenaran dengan selera dan keinginan sendiri. Hari-hari ini banyak orang menafsir kebenaran firman dengan selera dan mau-maunya sendiri, dengan suka-sukanya sendiri. Karena dia suka ini, dia nafsir firman dengan keadaan seperti itu. Karena dia lakukan ini dan itu, maka dia tafsir ini dan itu sukanya. Dia menafsir sesuai dengan selera, sesuai dengan suka-sukanya, sesuai dengan apa yang dia pengen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dalam bahasa teologi itu namanya eisegesa, memaksakan pikirannya untuk disetujui oleh firman Allah, memaksakan apa yang dikehendakinya untuk firman Allah setujui. Saudaraku, nah model kayak begini adalah menafsir firman sesuai selera. Jadi kalau kita tidak suka, maka kita menafsir dengan cara pikiran kita, sehingga akhirnya firman suka dengan kita, firman yang ikuti yang kita punya selera. Saudaraku, dengar ini baik, bahkan tidak ketinggalan banyak orang menjadi penyesat, banyak orang menjadi pemberita firman yang bohong hanya untuk kepentingan dirinya, hanya untuk mengenyangkan perutnya, hanya untuk memperkaya diri. Saudaraku yang dikasihi, dengar ini baik, kita harus perlu hati-hati kalau ada yang menafsir firman dengan seleranya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Ini persoalan. Orang model kayak begini perlu kita hindari. Kenapa demikian? Karena hanya untuk kepentingan, hanya untuk kekenyangan perut mereka lakukan ini, padahal mereka korbankan kebenaran, mereka korbankan firman yang sesungguhnya. Jadi kalau di dalam sebuah pertemuan ibadah ada firman yang menegur, menasihati, memperingati kita dengan keras, terima dengan lapang dada, karena itu kebenaran. Jangan hanya berkat yang engkau terima, hanya mujizat yang engkau terima, tetapi semua yang tentang peringatan firman juga harus kita terima. Sebab kalau Dia datang segera, kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin sampaikan bagi saudara dalam program Yesus Jawaban setiap malam ini adalah yang ketiga, tidak mengingkari kedaulatan Tuhan. Dia pribadi yang tidak mengingkari kedaulatan Tuhan. Dia bersandar penuh pada otoritas ilahi. Dan dia tidak mengotori hidupnya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia tidak berkompromi untuk melawan kebenaran firman. Dia tidak berkompromi untuk kemudian tidak
menghidupi firman yang sesungguhnya. Ini orang yang mengingkari kedaulatan Allah adalah mereka yang berkompromi untuk kemudian mengingkari firman. Jadi berhenti berkompromi untuk mengingkari firman dalam hidupmu. Berkompromi dengan cara pikiranmu, berkompromi dengan apapun untuk kemudian mengingkari segala hal baik yang Tuhan kehendaki. Dengar ini baik, jangan mengingkari kedaulatan Tuhan. Jangan berkompromi untuk kemudian merusak kebenaran, merusak kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Karena saya percaya Dia Yesus jawaban atas setiap hidup kita. Orang-orang yang menaruh harap dan sandar hanya kepadanya. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir. Dan tepat pada waktunya Dia akan datang segera. Dan ketika Dia datang, Dia berkata demikian. Adakah aku jumpai iman di bumi? Maka kita semua berkata, ini kami Tuhan. Dapati kami ada dalam iman kami. Dan kami akan bersama-sama dengan Engkau. Tapi kan itu nanti urusan waktu Tuhan datang. Saya percaya selama ada dalam dunia, Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia yang buat segala sesuatu ada. Dia Tuhan yang sama, akan tetap ada sampai segala sesuatu tidak ada, dan menjadikan tempat yang baik bagi kita untuk bersama dengan Dia di sana kekal selamanya. Dan saya percaya selama ini juga pemeliharaan penyertaannya ya dan amin atas hidup kita. Itu sebabnya dengar ini baik. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas. Engkau tidak perlu kemudian gelisah, resah, dan putus asa dalam hidup ini. Percayalah kepada Yesus. Hidupi kebenarannya. Lakukan yang baik. Percayalah ketika Dia datang. Sebelum Dia datang, Dia sudah tolong. Dia sertai, Dia berkati, Dia sembuhkan, Dia nyatakan mujizat bagi kita. Dan kalau Dia datang, keselamatan menjadi bagianmu. Hormat saya buat semua yang menyaksikan program ini. Khususnya buat rekan sahabat pendeta gembala jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari Double C, tempat di mana saya mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Dan menjadi senior pastor dari Double C, GBI Double C Jemaat Gregoreo. Saya sampaikan hormat bagi saudara, dan Tuhan Yesus memberkati buat semua yang menyaksikan program ini. Tunduk kepala dan saya berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, Engkau turun tangan untuk menolong setiap kami, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini diberkati. Doa kami secara khusus buat saudari Nancy Sinaga yang adiknya baru saja dipanggil pulang karena kecelakaan di Dolok Sanggul. Tuhan menolong menghibur keluarga yang berduka, buat keluarga besar Sinaga dan yang terkaitnya dihiburkan, diberi kekuatan baru, dan kami percaya Tuhan akan menolong menghibur mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Setiap kami yang hadir dalam program ini diberkati Tuhan. Berkat, mujizat, kemenangan, kesembuhan, dan jalan keluar terjadi atas hidup kita. Terima segala kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jawaban atas hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi kita